Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 6A. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi di hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Yaitu hari terakhir di bulan Agustus. Di bulan di penghujung ya, hari di penghujung bulan Agustus. Tak terkira rasul kita karena pagi hari ini Ibu lihat juga tetap masih banyak anak-anak kelas 6A yang bisa join di kegiatan Zoom meeting pagi hari ini, sehingga mudah-mudahan yang lainnya juga akan tetap bersemangat mengikuti Zoom ya, seperti itu. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu akan fokuskan untuk tematik, khususnya adalah kita masih bahas di tema 2, tapi kita sudah masuk subtema ketiga. Subtema ketiga dan pembelajaran 1 dan 2. Oke, Ibu nggak usah lama-lama, langsung Ibu share coba PPT-nya yang sudah Ibu siapkan. Ya. Ya, sudah tampakkah di Sudah, Bu. ya, alhamdulillah ya. Oke. Sudah tampak. Kita udah masuk di tema 2, subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Nah, berarti kita diikat oleh subtema itu ya. Diikat oleh tema itu bahwa memang persatuan dalam perbedaan. Nah, kalau kita mau bersatu, pasti kita hubungan kita pun juga teguh, ya. Nah, nanti apa yang akan coba kita eksplor pagi hari ini? Ya, nih. Untuk di pagi hari ini, Ibu mau ngajak kelas 6A itu untuk eksplor tentang muatan bahasa Indonesia, khususnya melanjutkan keterampilan mencari informasi, mengembangkan dalam paragraf. Kemudian untuk pagi hari ini Ibu ajak kalian untuk lebih jauh tahu tentang kata baku dan tidak baku. Ya, untuk yang keduanya nanti kita coba bahas. Kalau kemarin di muatan IPA kita sudah sampai dengan adaptasi ya, di adaptasi hewan dan tumbuhan. Nah, untuk hari ini khusus kita akan mencoba mengeksplor bagaimana memaparkan atau mengidentifikasi dari manfaat tumbuhan dan hewan di sekeliling kita yang sudah kita ketahui. Oke ya anak-anak ya, jadi ada 2 muatan untuk pertemuan hari ini yang coba kita eksplor lebih jauh supaya kalian nanti mendapat satu informasi utuh tentang tambahan pengetahuan yang baru di pagi hari ini. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan untuk slide-nya. Ya, oke. Tentunya kalian masih ingat ya, masih ingat untuk teks ini nih, teks ini. Nah, ini tuh Ibu sampaikan waktu di subtema berapa? Waktu awal tuh. Ini Ibu sampaikan waktu kita baru awal mempelajari subtema 1 ya, tema 2 ya, yaitu ketika di pembelajaran yang di RCTV tuh nak. Ya, kan kalian masih ingat kan teks ini? Nah, kemudian dari teks ini, Ibu ngajak kalian waktu itu untuk menggali informasinya ya dari teks. Ya, dengan menggunakan adik Simba. Ya, dengan menggunakan cara adik Simba, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian dari situ kalian pun akhirnya memasukkannya menjadi peta kan, menjadi peta pikiran. Nah, ini kan masih ingat ya. Jadi kemudian kalau kalian sudah dapat peta pikirannya dari teks tersebut, nah kemudian Ibu
mengajak kalian kembali untuk mengembangkannya, informasi tersebut atau informasi penting dari teks tersebut menjadi sebuah tulisan. Dari sebuah peta pikiran kemudian disatukan menjadi satu paragraf yang kemudian berubah menjadi paragraf baru hasil kalian, hasil pemikiran kalian, atau menjadi sebuah tulisan baru. Oke. Nah, kalau sudah nanti Ibu lanjutkan kembali untuk di pertemuan kali ini ya, untuk di pertemuan kali ini anak-anak kelas 6A Ibu mau ajak kalian itu coba buka halaman 99 buku teksnya. Amatin teks berikut ya. Gitu. Coba Ibu minta siapa yang sudah siap membacakannya, membacakan teks tersebut secara cepat. Oke, ada yang ada yang bersedia. Ada yang sudah siap? Oke, Jalfa. Jalfa ya. Oke, yang sudah angkat. Jalfa silakan nyalakan speakernya, Nak. Nyalakan speakernya. Ya, oke. Silakan dibaca ya sampai dengan paragraf kedua, sayang. Yuk. Sama 99 ya, Bu ya? Ya, yang BM Diah dan naskah asli proklamasi, sayang, yang berjudul itu. Yuk, baca. Dia naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian diketik oleh Sayyidah Rapi. Teks kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah satu seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi, 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Oke, good. Terima kasih Jalfa sudah membacakan teks berjudul BM Diah dan naskah asli proklamasi. Ya, oke. Ada berapa paragraf di teks tersebut? Ada berapa paragraf? Halo? 4 paragraf, Bu. Oke, ada 4 paragraf. Ya, oke. Pada kesempatan sebelumnya, Ibu sudah melatihkan kalian untuk menggali informasi penting itu dari tiap paragraf. Sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Coba perhatikan paragraf pertama. Informasi penting apa yang bisa kalian ambil di paragraf pertama? Informasi penting apa? Ya. Coba siapa yang bisa ungkapkan dari paragraf pertama? Ada informasi. Saya, Bu. Oke, Lingga. Silakan Lingga. Suaranya seperti Lingga ya, benar? Ya, oke, siap. Awalnya teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno dan kemudian diketik oleh Sayyidah Meli. Disingkat, sayang. Jadi informasi penting apa? Informasi penting apa yang merupakan pokok dari paragraf pertama? Yaitu
pelaku yang mengetik naskah proklamasi. Itu ya. Jadi di paragraf pertama itu adalah informasi penting yang bisa kita ambil adalah orang yang mengetik naskah proklamasi. Yang bernama siapa di situ? Kalau kita kembangkan dengan aspek adik Simba, berarti kita bisa membuat pertanyaan apa tuh? Kalau jawabannya adalah orang. Berarti kita gunakan aspek apa? Good, luar biasa. Kita bisa menggunakan aspek siapa. Ya, jadi nanti pertanyaannya coba siapa yang bisa, yang dapat menyusun. Ya, Lingga. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Good, luar biasa. Oke, berarti pertanyaan yang bisa terbentuk itu adalah siapa yang mengetik naskah proklamasi. Nanti jawabannya apa tuh? Sayuti Melik. Itulah informasi penting yang bisa kalian dari paragraf pertama. Oke, yang tadi ada suara matikan. Nasya, itunya soundnya matikan sayang. Soundnya matikan dulu nak. Nasya. Oke, good. Oke ya. Begitupun nanti dengan paragraf kedua, ketiga, dan keempat, itu kalian, apa yang bisa kalian eksplor dari paragraf 2, 3, dan 4, sehingga menjadi informasi penting. Nah, kemudian kan informasi penting itu kalian terapkan menjadi sebuah apa tuh? Bacaan. Sebelum bacaan, nak. Kemarin. Paragraf. Tulisan. Sebelum itu apa yo? Sebagai tulisan, Bu. Sebelum tulisan. Kalimat pokok. Kalimat. Belum. Apa kalian akan menjadi sebuah kerangka apa tuh? Adik Simba. Adik Simba. Iya, yaitu peta pikiran, Bu. Menjadi sebuah peta pikiran gitu ya. Tadi tuh kan informasi pentingnya kan kalian masukkan kan di peta pikiran kan, dari mulai apa, mengapa, siapa. Baru setelah itu kemampuan kalian pun tuh diuji untuk mengembangkannya menjadi sebuah tulisan ya. Jadi tulisan baru kan gitu. Nah, dari tulisan baru itu diharapkan kalian bisa mengamati penggunaan atau bisa menggunakan kata baku dan tidak baku. Oke, jadi apa sih Bu kata baku dan tidak baku tuh? Coba kita lihat sama-sama. Wih, kenapa ini? Ya, oke. Ini adalah yang kita coba dalami di pertemuan kali ini. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang mengikuti aturan penulisan di dalam ejaan yang disempurnakan. Iya, kalau dulu istilahnya tuh EYD. Sekarang kalian akan dapatin dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI, good, pinter. Ada yang sudah kenal. Nanti kalau kalian mau ngecek, itu kalian bisa download aplikasi namanya KBBI 5. KBBI tapi pakai huruf apa namanya? Kapital. Apa yang untuk angka 5 ya, gitu tuh ya. Angka 5 terus nanti kamu bisa download untuk mengecek penulisan kata yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Misalkan contoh, kita biasanya menggunakan kata nasihat. Nah, sebenarnya yang betul adalah nasihat, gitu ya. Sama halnya, kayaknya kita sering deh menggunakan mau kemana nih? Mau ke apotik. Tapi yang benar harusnya
apotek. Ya, kita itu cuman kok, cuman. Padahal yang benar cuma. Ya, kita juga mampir dong ke gubuk saya, gitu tuh ya. Padahal yang benar adalah gubuk, ya, pakai K. Sama aja kalau kalian suka membuat itu tulisannya jadwal. Jadwal. Padahal yang betul adalah jadwal. Oke, anak-anak, itu adalah contoh kata-kata yang biasanya kadang-kadang tanpa sengaja sering sekali kita gunakan dalam penggunaan bahasa baik tulis maupun lisan. Padahal yang kalian gunakan itu ternyata kurang tepat. Jadi mulai saat ini anak kelas 6A itu harus belajar ketika kalian membuat kalimat, mengembangkan menjadi sebuah paragraf, biasakan untuk menggunakan kata baku, terutama di status kalian. Jangan biarkan kalau membuat status di media sosial itu yang kira-kira memberikan kebaikan kepada orang. Tidak perlu yang sifatnya selalu keluhan, memprovokasi, ataupun kata-kata yang kurang baik. Biasakan kalian menjadi anak-anak literat yang menyampaikan di statusnya adalah kalimat-kalimat yang baik. Gunakan bahasa yang baku sebagai cara kalian mencintai bahasa Indonesia. Masih ingat kan di peristiwa Sumpah Pemuda? Satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Itu. Jadi praktekkan itu ya, Nak. Oke, Ibu lanjutkan. Untuk sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau gitu Ibu lanjutkan. Kemudian Ibu harapkan nanti kalian kerjakan nih, ada 3 tugasnya. Yang pertama, bacalah kembali teks berjudul BM Dia dan teks naskah proklamasi. Ya, bacalah kembali teks berjudul BM Dia dan teks naskah proklamasi. Kemudian kamu temukan informasi pentingnya tadi yang sudah Ibu contoh. Bu. Nggak ada suara. Ada suaranya, Bu. Coba perhatikan. Temukan informasi penting dan tuliskan pada peta pikiran. Coba fokus ke gambar aja. Fokus ke PPT. Kalau sudah, kembangkan informasimu menjadi paragraf baru dengan menggunakan kata baku. Nah, ini untuk tugas yang bahasa Indonesia yang harus kalian tuliskan di jurnal kalian untuk hari ini. Ya, kalau sudah, oke, sekarang Ibu lanjutkan. Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang coba bacalah teks berikut. Terkait dengan informasi, kadang-kadang kita juga pasti mendapati informasi-informasi yang temanya itu tentang kesehatan. Ibu ambil contoh, kalau bangsa Indonesia mau sehat, atau Indonesia itu kan terkenal itu ya, terkenal kaya. Nah, nanti untuk penjelasan yang sesi kedua, Ibu lanjutkan kembali. Ibu lanjutkan kembali setelah ini ya. Jadi nanti setelah Zoom ini kalian masuk lagi ya. Ibu masuk lagi untuk penjelasan yang sesi kedua. Ya. Sampai di sini dulu untuk tugas Bahasa Indonesia. Nanti tolong kerjakan dengan baik di jurnal. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan lagi melalui grup atau melalui di classroom ya. Oke, sampai di sini untuk penjelasan sesi pertama muatan bahasa Indonesia. Nah, karena waktu penjelasannya udah habis, jadi nanti Ibu masukkan lagi di sesi kedua yaitu tentang muatan IPA-nya. Ya, Ibu akhiri dulu untuk sesi pertamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu stop share-nya, materinya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Left dulu.
Ibu tutup dulu Zoom-nya, Ibu tutup dulu, nanti masuk lagi. Jangan kemana-mana, masuk lagi ya. Masuk lagi di sesi kedua, masuk kembali. Oke, sampai kedua di sesi kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.